Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara yang Alhamdulillah dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di tengah-tengah kita meskipun hanya melalui platform Zoom meeting pada malam hari ini, meskipun jarak memisahkan kita. Semangat untuk belajar dan memperdalam pemahaman kita terhadap Al-Quran tetap menyatukan kita sebagai umat yang beriman, insya Allah. Sebelum kita memulai pengajian rutin kita, mari kita membuka acara ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat hidayah dan barokahmu kepada kita semua di malam ini. Beda semangat untuk mendekatkan diri kepadamu dan memahami firman-Mu tetap menyala di hati kita. Berikanlah kami pemahaman yang mendalam terhadap tafsir Al-Quran yang akan kita pelajari malam ini. Jadikanlah acara ini bermanfaat bagi kita semua dan jadikanlah kita sebagai hamba yang selalu taat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik saudara-saudara yang saya hormati, malam ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di dalam memahami tafsir Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hikmah, petunjuk, cahaya bagi kita semua. Melalui pengajian ini, kita berkesempatan untuk memperkaya diri dengan ilmu dan hikmah dari setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Mari kita bersama-sama merenungkan, memahami, dan mengaplikasikan ajaran-ajaran suci ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita terpisah oleh jarak, namun kita tetap bersatu di dalam semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa lama-lama, mari kita mulai pengajian kita malam ini dengan membuka lembaran baru dalam memahami tafsir Al-Quran dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan. Terima kasih sudah bergabung dan semoga kita semua mendapat manfaat yang berlipat ganda dari pengajian ini. Masyarakat muslimin jamaah pengajian tafsir yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mengambil tema terkait dengan suasana Lebaran, yaitu tentang pentingnya menjaga silaturahmi di dalam Islam. Nah, di dalam Al-Quran, sedikitnya ada 10 ayat Al-Quran dan hadis tentang pentingnya untuk menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi ini termasuk suatu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat Al-Quran dan hadis tentang silaturahmi yang perlu Muslim ketahui, Bunda. Silaturahmi tidak hanya untuk menjaga hubungan antar sesama manusia, tetapi juga untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melansir buku Inilah Pesan Penting di Balik Berkah dan Manfaat Silaturahmi, karya Anna Mariana dan Milah Marmilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan memberikan banyak keberkahan dalam hidup umatnya yang menyambungkan tali silaturahmi. 10 ayat Al-Quran dan hadis tentang silaturahmi. Anjuran untuk menjaga tali silaturahmi ini tercantum di dalam beberapa ayat suci Al-Quran dan juga hadis. Yuk kita simak berikut ini. Yang pertama, hadis perintah menjalin silaturahmi. Hadis tentang perintah untuk silaturahmi ini diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata
wa tasillur rahima razarta. Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Jangan syirik. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang kedua hadis keutamaan bersegera menyambung silaturahmi. Melansir dari halaman detik.com, berikut adalah hadis yang berkaitan dengan keutamaan dari silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakikat orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, akan tetapi ia yang apabila silaturahminya terputus, bergegas menyambung. Hadis rawahul Bukhari. Yang ketiga, hadis tentang keutamaan silaturahmi dibalas dengan kebaikan. Di dalam riwayat lain, Aisyah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kekerabatan itu berada di ars. Ia berkata, siapa yang menyambungku, niscaya Allah akan menyambungkan kepadanya kebaikan. Dan siapa memutuskanku, maka Allah akan memutus darinya kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar pengajian yang budiman, adapun hadis yang keempat, di mana di sini disinyalir hadis qudsi tentang keutamaan silaturahmi, yang artinya lalu Allah berfirman, siapa yang bersilaturahmi denganmu, aku menyambungkan kebaikannya. Dan siapa yang memutus silaturahmi denganmu, aku memutus kebaikan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang keempat adalah hadis ancaman memutus tali silaturahmi. Nah ini, orang yang memutus tali silaturahmi juga akan mendapatkan ancaman dosa. Loh, hal tersebut juga dijelaskan di dalam salah satu hadis sebagai berikut. Ma min bin ajdaru ayu azzilallahu ta'ala li sahibihil uqubat fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mislul baghi wa ta'iyati rohim. Artinya, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan biasanya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahmi. Hadis Abu Dawud. Selanjutnya yang keenam, tentang orang yang memutus silaturahmi tidak masuk surga. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ketika kita memutuskan silaturahmi, maka kita tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Rasulullah SAW juga mengingatkan di mana ancaman bagi pemutus tali silaturahmi. Hal itu diriwayatkan dari Abu Jabir bin Mut'im bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahmi. Bukhari dan Muslim. Ini sudah jelas sekali, saudara-saudara, bahwa ketika kita memutuskan silaturahmi kepada siapapun, maka Allah tidak memperkenankan kita masuk ke dalam surganya. Yang ketujuh adalah surat Al-Anfal ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu datat bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan berbaiklah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Pemirsa yang budiman, selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih
wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yusfiduna fil ar ulaika humul khasirun. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan yang selanjutnya, surat An-Nisa ayat 1, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisa wa taqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dengan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi kamu. Jadi sangat benar sekali bahwa ketika kita menyambung selalu menghubung silaturahmi, maka sampai kapanpun bahwa Allah akan selalu menjaga dan mengawasi kita semuanya. Yang terakhir adalah surat An-Nisa 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa jahidil qurba wal jahil junubi was sahibi bi janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itulah beberapa ayat Al-Quran dan hadis tentang silaturahmi. Semoga akan bermanfaat bagi kita semua. Sudah barang tentu kita sebagai orang Muslim dan Islam, kita tidak ingin bahwa silaturahmi kita akan putus dan tentunya kita akan selalu menyambung silaturahmi sehingga Allah akan selalu menjaga kepada kita semua. Demikian pengajian singkat yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kita sudahi dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.